Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di tahun ajaran baru ini di semester 1 di kelas 12. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas ke kelas 12. Semoga lebih baik lagi dari kelas sebelumnya. Baik, untuk materi kali ini, sebelum kita ke materi inti, silakan kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share di Google Classroom. Untuk materi kali ini, kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 sebagai bab 1. Peta konsep terlebih dahulu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu, kemudian pada tumbuhan, kemudian faktor yang berpengaruh, kemudian pada hewan. Pengertian apa saja nanti yang akan kita jelaskan adalah pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, kemudian pada tumbuhan, perkecambahan, pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder, faktor yang berpengaruh yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau pada hewan, embrio dan pasca embrio. Kita masuk ke pendahuluan, yaitu tentang definisi atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversibel atau tidak bisa dibalik atau tidak akan kembali lagi. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan di mana kematangan fungsi organisme tercapai. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu meliputi proses. Yang pertama itu perkecambahan, yang kedua pertumbuhan primer, yang ketiga pertumbuhan sekunder. Proses perkecambahan itu dimulai dari berhentinya pertumbuhan karena kondisi lingkungan tidak sesuai. Ini disebut dengan masa dormansi dan beralih kepada imbibisi. Itu proses fisika di mana masuknya air ke dalam biji. Kemudian dari imbibisi masuk ke dalam proses kimia di mana enzim amilase, protease, lipase bekerja aktif. Ini dimasuk ke dalam aktivasi enzim. Struktur dari kecambah dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada daun lembaga atau biasa disebut dengan kotiledon. Ini sebagai tempat menyimpan makanan, alat untuk fotosintesis juga, dan untuk alat pengisap makanan untuk embrio. Yang kedua ada batang lembaga atau cauliculus. Ini terbagi menjadi 2 bagian, epikotil dan hipokotil. Kemudian ada epikotil, ini merupakan ruas batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Kemudian ada hipokotil, ini merupakan ruas batang di bawah kotiledon yang tumbuh menjadi akar. Kemudian selanjutnya ada akar lembaga atau biasa disebut dengan radikula. Dia berfungsi sebagai akar diselubungi oleh sarung akar lembaga atau biasa disebut dengan koleoriza. Tipe perkecambahan itu yang pertama ada perkecambahan epigel. Teman-teman bisa lihat semuanya di gambar di depan. Ini merupakan perkecambahan kotiledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya itu seperti kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perkecambahan hypogel. Ini merupakan kotiledon berada di bawah permukaan tanah. Ini contohnya seperti jagung, kacang kapri, dan lain-lain. Kemudian yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Terdapat pada titik tumbuh akar dan batang dan menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Teman-teman bisa lihat semuanya di depan, di gambar. Sebenarnya ini udah pernah kita pelajari di jaringan tumbuhan. Maka kita bahas lagi sedikit di sini.
Pertumbuhan primer ini pada bagian ujung akar dan batang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada daerah pembelahan sel atau biasa disebut dengan meristem. Yang kedua, ada daerah pemanjangan atau biasa disebut elongasi. Dan yang ketiga, ada daerah diferensiasi. Untuk yang pertama, daerah pembelahan sel atau meristem ini terletak di paling ujung, sel aktifnya membelah. Sedangkan daerah pemanjangan atau elongasi ini terletak di belakang daerah pembelahan. Sel memiliki aktivitas memanjang dan membesar. Daerah diferensiasi ini sel berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, teman-teman bisa dilihat gambar yang paling atas ini merupakan daerah pembelahan pada ujung akar, sedangkan gambar yang di bawah ini merupakan daerah pembelahan pada ujung batang. Nah, pada daerah diferensiasi, meristem ini dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar. Ada istilah protoderm, ini akan berkembang menjadi epidermis, dan prokambium akan berkembang menjadi sel atau silinder pusat. Sekarang masuk ke pembahasan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ini menyebabkan bertambah besarnya diameter batang. Kemudian pertumbuhan kambium ini menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau velogen. Ini pembahasannya. Kambium gabus atau velogen ini terdiri dari yang pertama ada velum. Ini berisi sel mati dan pertumbuhan ke arah luar atau dekat dengan epidermis yang rusak. Veloderm ini berisi sel hidup dan pertumbuhan ke arah dalam. Kemudian ada istilah lingkaran tahun, ini berperan dalam menentukan umur suatu tumbuhan, merupakan aktivitas silem sekunder dan flum sekunder dari pertumbuhan sekunder. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal, ini meliputi gen dan faktor fisiologis. Yang kedua ada faktor eksternal, ini meliputi kondisi lingkungan seperti cahaya, temperatur, oksigen, dan lain-lain. Faktor internal, satu adalah gen atau hereditas, ini membawa informasi genetik, mengendalikan dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada faktor fisiologis, ini merupakan faktor yang meliputi hormon dan vitamin. Vitamin ini berperan dalam pembentukan hormon dan sebagai faktor untuk aktivasi enzim. Apa saja hormon? Yang pertama yang dibutuhkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini adalah hormon auksin. Ini merupakan berfungsi sebagai pacu dominansi apikal, kemudian merangsang pembelahan sel kambium vaskuler, merangsang partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji. Yang kedua ada sitokinin, ini sebagai pacu dominansi lateral. Kemudian yang kedua merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Yang ketiga menunda penuaan. Kemudian yang ketiga ada giberelin. Ini memecah dormansi biji. Yang kedua pertumbuhan bunga dan partenokarpi. Yang ketiga stimulasi pemanjangan dan pembelahan sel. Kemudian ada gas etilen. Ini merupakan peranannya merangsang penuaan, gugur daun, bunga dan pematangan buah. Kemudian ada asam absisat. Ini fungsinya menghambat pertumbuhan dormansi. Kemudian yang kedua membantu pengguguran daun. Kemudian ada asam tromalin, ini berfungsi mempercepat penyembuhan luka. Dan juga ada kalin, ini berfungsi sebagai pembentukan organ. Organnya apa saja? Yaitu akar atau biasa disebut dengan rizokalin. Kemudian ada batang atau biasa disebut dengan kaulakalin. Kemudian ada daun atau biasa disebut dengan filokalin. Dan ada bunga, antokalin atau florigen. Faktor eksternal, ini meliputi nutrisi, dibagi menjadi makronutrin dan juga mikronutrin. Kemudian yang kedua ada temperatur, ini mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi dan transpirasi. Kemudian yang ketiga ada cahaya matahari, ini untuk fotosintesis. Kemudian yang kelima air, pH, dan juga oksigen. Kemudian ada istilah etiolasi, ini merupakan tumbuhan lebih cepat tumbuh di tempat gelap, memaksimalkan fungsi auksin, kemudian kondisi pucat, kurus, dan daun tidak berkembang.
Kemudian ada istilah fotoperiodisme. Ini merupakan respon tumbuhan terhadap periode penyinaran matahari yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tumbuhan berhari pendek, yaitu siang hari kurang dari 12 jam. Ini contohnya stroberi, krisan atau aster. Kemudian yang kedua ada tumbuhan berhari sedang, siang hari 12 jam. Contohnya adalah kacang, tebu. Yang ketiga ada tumbuhan berhari panjang, siang hari kurang dari 12 jam. Contohnya adalah bayam, kentang, gandum. Yang keempat, tumbuhan berhari netral. Ini tidak dipengaruhi lamanya penyinaran. Contohnya adalah mawar, kapas, bunga matahari. Teman-teman bisa dilihat, ini merupakan foto dari contoh fotoperiodisme pada tumbuhan. Kemudian, ini ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tahapan dimulai dari fertilisasi gamet, kemudian dia akan membentuk zigot, kemudian dia akan membelah menjadi morula, kemudian membelah lagi menjadi blastula, dan membelah lagi menjadi gastrula. Tahap pasca embrio itu yang pertama, ada istilah regenerasi. Ini merupakan perbaikan tubuh yang rusak. Yang kedua ada metamorfosis. Ini perubahan bentuk tubuh. Ada istilah ametabola atau tidak mengalami metamorfosis, artinya telur imago. Kemudian yang kedua ada hemimetabola, artinya metamorfosis tidak sempurna, yaitu mengalami fase telur, nimfa, dan imago. Kemudian yang ketiga ada holometabola, yaitu metamorfosis sempurna, adanya telur, larva, pupa, dan imago. Nah, teman-teman bisa lihat holometabola dia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, sedangkan hemimetabola dia termasuk ke dalam kategori metamorfosis tidak sempurna. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk berkomentar di WA group. Kemudian nanti di akhir Ibu akan share kuis atau evaluasi sebanyak 5 soal. Bagi yang sudah memperhatikan, insya Allah bisa mengisi kuis tersebut. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.